Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai Al-Quran sebagai dalil hukum. Masih bersama saya Asad Hussein, guru fikih Mandua Langkat. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu pembahasan mengenai sumber-sumber hukum yang disepakati dan tidak disepakati penggunaannya oleh ulama. Ketika membahas mengenai dasar hukum, biasanya ditemukan dua istilah. Yang pertama sumber hukum dan yang kedua dalil hukum. Sumber hukum adalah rujukan utama atau tempat dikembalikannya hukum. Dalam hal ini yang menjadi sumber hukum hanya dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalil hukum adalah petunjuk yang dijadikan sebagai dasar ada atau tidaknya hukum. Dalil hukum ada 12, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan, Istishab, Istislah, Urub, Syara'u man qablana, Saddu Zara'i, Qaulu Sahabi, Dilalah, Iktiran. Al-Quran bisa sebagai sumber hukum karena tempat rujuk dikembalikannya hukum, bisa juga sebagai dalil hukum atau dasar penetapan hukum. Begitu juga sunnah bisa sebagai sumber hukum dan juga sebagai dalil hukum. Pembagian dalil-dalil hukum, pembahasan akan difokuskan pada dalil-dalil hukum. Dalil hukum yang 12 dibagi dua. Ada yang disebut dengan muttafaq alaiha, yaitu dalil-dalil yang disepakati penggunaannya terdiri dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ada yang disebut dengan mukhtalaf fiha, yaitu dalil-dalil yang tidak disepakati penggunaannya. Ada 8: istihsan, istishab, istislah, uruf, Syara'u man qablana, Saddu Zara'i atau Saddu Zari'ah, Qaulu Sahabi, dan Dilalah, Iktiran. Sekarang kita masuk pada pembahasan Al-Quran sebagai dalil hukum. Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Kehujahan Al-Quran sebagai dalil hukum. Yang dimaksud dengan kehujahan adalah kekuatan Al-Quran sebagai dalil hukum. Al-Quran merupakan sumber dan dalil hukum yang wajib diamalkan. Dan seorang mujtahid, orang yang akan menetapkan hukum atau menggali hukum, tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujjah atau landasan atau alasan atau dasar sebelum meneliti dan membahas ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah yang sedang ditelitinya. Hukum-hukum yang dikandung Al-Quran secara garis besar terdiri dari hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum akidah yang berkaitan dengan sesuatu yang harus diyakini, yang biasa disebut dengan rukun iman, seperti iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Yang kedua hukum-hukum khuluqiyah atau hukum yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti,
Yang ketiga yaitu hukum syara, hukum yang berkaitan dengan amaliyah atau perbuatan mukallaf, orang yang dibebani hukum seperti sholat, puasa, zakat, haji, jual beli, dan lain sebagainya. Penjelasan Al-Quran terhadap hukum. Kadang-kadang Al-Quran menjelaskan hukum secara rinci atau disebut dengan juz'i, seperti masalah akidah, hukum waris, hudud, kafarah. Yang berkaitan dengan rukun iman dijelaskan apa saja yang harus diimani. Ketika menjelaskan hukum waris juga Al-Quran menjelaskan siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian masing-masing. Ketika membahas hudud, salah satu contohnya adalah zina, Al-Quran juga menjelaskan jenis hukumannya dan pelanggarannya. Begitu juga ketika menjelaskan kafarah, seperti orang yang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, Al-Quran menjelaskan jenis hukumannya secara rinci. Terkadang Al-Quran menjelaskan hukum secara global atau disebut dengan kulli. Seperti dalam masalah sholat, Al-Quran memerintahkan sholat dengan lafaz aqimus sholat, laksanakan sholat. Dijelaskan berapa rakaat, kapan dilaksanakan, apa saja yang menjadi syarat dan rukunnya. Begitu juga dalam masalah puasa, haji, zakat, dan lain-lainnya hanya dijelaskan secara garis besar. Itulah yang disebut dengan kulli. Dalalah atau penunjukan Al-Quran terhadap hukum, baik dari segi wurud atau jalur sampainya hukum tersebut kepada kita melalui Al-Quran, maka dipastikan bahwa Al-Quran tersebut disampaikan oleh orang yang banyak yang mereka mustahil untuk berdusta, sehingga kebenaran hukum Al-Quran adalah pasti. Inilah yang disebut dengan mutawatir, sehingga orang yang mengingkari keberadaannya atau kebenarannya maka bisa dianggap kafir atau mendustakan kebenaran Al-Quran. Dilihat dari segi tunjukan kepada hukum, baik yang sifatnya juz'i, rinci, maupun kulli atau global, ada yang penunjukannya terhadap hukum pasti, artinya mengandung pengertian tunggal, tidak bisa diartikan dengan arti lain, seperti ketentuan ayat-ayat waris. Contohnya bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan, itu adalah ketentuan pasti, tidak bisa diartikan dengan makna lain. Begitu juga dalam masalah hudud, seperti orang yang mencuri atau berzina, itu ditetapkan hukumnya. Orang yang berzina mesti dirajam, tidak bisa hanya dengan sekadar dinikahkan. Orang yang mencuri harus dipotong tangan, tidak bisa diganti dengan hukuman penjara. Dan kafarah, seperti kafarah bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, tidak bisa diganti dengan yang lain karena ketentuannya sudah ditentukan, yaitu memerdekakan hamba kalau tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak sanggup memberi makan 60 orang fakir miskin. Ada kalanya penunjukan hukum oleh Al-Quran itu tidak pasti.
karena mengandung lebih dari satu pengertian. Salah satu contohnya ayat aula mastumun nisa menyentuh mewajibkan untuk wudhu, tapi sentuhan di sini bisa bermakna sentuhan dengan kulit atau bisa sentuhan dengan kelamin atau melakukan hubungan suami istri, sehingga terjadi perbedaan pendapat di dalam memahami sentuhan yang membatalkan wudhu. Yang pasti menunjukkan kepada satu makna disebut dengan qat'i, yang masih mengandung beberapa kemungkinan makna atau arti disebut dengan zonni. Struktur bahasa Al-Quran terhadap hukum. Yang pertama, setiap perbuatan yang dimuliakan, dipuji pelakunya, mendapat berkah, dijanjikan balasan kebaikan, maka perbuatan itu dituntut untuk dilakukan. Ada yang sifatnya wajib jika tuntutannya pasti, dan ada sanksi kalau tidak dilakukan, seperti perbuatan atau hukum sholat. Sunnah jika tuntutannya tidak pasti dan tidak ada sanksi, seperti sholat sunnah atau sedekah. Setiap perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan, pelakunya dicela, disamakan dengan hewan, atau pekerjaan itu pekerjaan syaitan, perbuatan orang kafir, orang fasik, orang zalim, maka perbuatan itu dituntut untuk ditinggalkan. Jika tuntutan meninggalkannya pasti dan ada sanksi kalau dilaksanakan atau dikerjakan, maka hukumnya haram, seperti larangan meminum minuman keras atau khamar. Makruh jika tuntutannya tidak pasti dan tidak ada sanksi, seperti perintah untuk larangan untuk mengungkit-ungkit pemberian atau sedekah. Apabila ayat menunjukkan pekerjaan itu boleh dilakukan atau untuk menyediakan kesulitan dan dosa, maka hukumnya mubah. Seperti makan dan minum, hukumnya mubah. Berbuka puasa saat sakit atau saat musafir, maka hukumnya adalah mubah. Kaidah usul fikih yang terkait dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan dasar dan sumber pertama, sehingga seluruh dalil hukum harus mengacu kepada kaidah umum Al-Quran, baik itu yang didasarkan pada hadis, didasarkan pada maslahat atau kepentingan umum, maupun kias dan lain sebagainya, harus mengacu kepada kaidah umum Al-Quran. Artinya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan umum Al-Quran. Untuk memahami kandungan Al-Quran, mujtahid atau orang yang meneliti hukum harus mengetahui asbabun nuzul atau sebab-sebab di sekitar turunnya suatu ayat. Yang berikutnya, untuk memahami kandungan Al-Quran dituntut untuk mengetahui kebiasaan orang-orang Arab, baik perkataan maupun perbuatan. Salah satu contohnya ayat fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Harus dipahami berdasarkan kondisi orang Arab saat ayat tersebut turun dan kebiasaan-kebiasaan orang Arab pada saat hukum tersebut ditetapkan, sehingga tidak
bisa hanya dengan sekedar melihat terjemahan atau makna zahir atau makna lahir dari ayat tersebut. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.